Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah Gunpla yang tadinya ada di list paling akhir kalau saya mau jajan seri Gundam Seed Freedom. Tapi malah jadi Gunpla kedua Seed Freedom saya. Yes, ini HGCE Galguk Menes Luna Maria Custom. Harganya 2.900 yen yang rilis di tahun 2024. Langsung saya jawab deh, kenapa sih Galguk Menes ini ada di list paling akhir jajanan Seed Freedom saya? Karena saya udah tahu kalau Gunpla-nya tuh nggak up to my standard. Yo, isi standar banget, standar motor. FYI dulu, saya tuh cuma punya satu HG Seed Freedom. Yes, Mighty Strike Freedom doang, nggak punya lagi. Lah, terus kenapa Galguk Menes malah jadi yang kedua? Karena aku tiba-tiba mengingat dulu tuh saya suka banget sama Gunner Zakunya Luna Maria yang beneran kayak pengen banget. Rencananya saya tuh pengen punya 3 Galguk Menes, tau lah ya mau diapain, satu buat Luna Maria, 2 lagi buat gengnya Hilda. Terus lihat di internet, kok stoknya sisa 2. Rate-nya juga lumayan lah, dapat kali 110-an. Akhirnya aku bela-belain beli deh, alias malak teman saya minta kado ulang tahun. Gak tau malu ya emang, maaf. Tapi setelah punya, kayak anjir, berkesan banget ya Galguk Menes. Ngomongin ukuran box Galguk Menes dan harganya yang 2.900 yen, itu tuh kalau throwback ke 20 tahun lalu ya, seharga sama 1/100-nya Gundam Seed. Enggak, 1/100 tuh dulu kayaknya cuma 2000-an, 2200, 2500. Enggak ada deh yang 2900, kecuali Amatsumina ya, karena gold coating. Buset, apa bejrot aja sih sebenarnya kalau dipikir-pikir kan. Ya sekarang 2.900 dapat HG doang. Enggak doang sih, ini very justified kok price point-nya kenapa segitu. In case kalian lupa atau nggak tahu, saya kasih tahu lagi nih. Jadi Gunpla Gundam Seed Freedom tuh udah ngikutin kenaikan harga plastik, yang harga Gunpla-nya juga otomatis naik. Dan kalau dibandingin, emang jumlah parts-nya tuh lebih banyak daripada 1/100 zaman dulu sih. As well as friendly reminder buat kalian yang pengen nanya kayak, "Bang, ngecek harga Gunpla gimana? Ini murah nggak? Itu murah nggak? Gunpla ini bagus nggak? Worth nggak? Bla 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 bla." Itu tuh bahasan kalian dan pertanyaan kalian tuh 92% udah terjawab di video-video yang ada di channel YouTube ini. Jangan jadi pribadi yang minus literasi ya guys. Silahkan dicek video-videonya. Galguk ini dikasih 2 tipe efek clear parts. Yang pertama udah pakai teknologi baru polarize gitu. Jadi kalau kena cahaya agak sedikit berubah warna. Ini bagus banget asli. Sama satu lagi ya efek clear parts biasa yang nyoy-nyoy kayak beam saber gitu. Saya sedikit yakin kalau railgun ini yang bikin Galguk Menes jadi 2.900 yen. Nyebelinnya adalah Gunpla geng Kirayamato tuh harusnya megang weapon ini, cuma nggak dikasih dari bawaannya. Alias kudu meretel sendiri dari Galguk Menes, atau sekarang udah ada juga di Cavalier Ifrit. Awal announcement desain Galguk Menes lumayan banyak lah pro kontranya. Pronya kayak, redesign MSOG dari seri Gundam ada lagi nih dilanjutin. Kan ada Gian tuh, terus sekarang Galguk. Kontranya adalah kayak, ini mah bukan Galguk, bentukannya masih Zaku Warrior. Gimana ya? Yang bisa saya lihat sih, Galguk Menes ini desain turunannya emang dari Zaku Warrior, sedangkan Gian Storm itu dari Gouf. Kalau dibilang ini nggak mirip Galguk banget, bisa iya. Tapi dibilang ini Zaku Warrior banget juga enggak. Kalau yang lain, dari mukanya aja kan udah jelas ya ini Zaku, Gouf, Gian, apalagi Zegok itu in your face banget. Kalau Galguk Menes, semisal nggak pakai shield atau Naginata, mungkin namanya jadi Jin 3. Yang bikin saya hype lagi, karena Galguk ini pilotnya adalah Luna Maria Hoku. Dan setelah nonton Seed Freedom, Luna Maria tuh jadi makin lovely gitu, 11-12 lah sama adenya. Kalau nggak dapet kakaknya, dapet adenya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nggak seganteng Asuran Zara, ya jangan ngarep dapet adeknya atau kakaknya juga. Hehe. Saya juga nggak seganteng dan karisma Alex Dino sih. Nah itulah pokoknya. Dulu tuh saya tuh suka banget sama Gunner Zakunya Luna Maria. Ada momen dimana beneran nabung real sampai 140.000 baru tuh beli HG-nya. Sebelum itu saya punya 1/144-nya. Tapi karena udah tidak tahan pengen mainin Gunner Zaku yang articulated, beli SD-nya dulu. Baru setahunan lebih lah punya HG-nya tuh. Nah pas kuliah akhirnya dapet the ultimate wishlist 1/100 Gunner Zaku Luna Maria. Tuh kurang Luna Maria apalagi coba gue, kurang MG-nya sih. Soalnya dulu nggak tertarik karena udah punya 1/100-nya, kayak ngapain punya MG-nya. Kalau sekarang sih sudah menjadi sok-sokan reviewer, ya lumayan sedikit pengen lah. Ngerti lah ya sesentimen itu sama mobile suit-nya Luna Maria. Apalagi kan di Seed Testing itu dia awalnya pakai Impulse, balik lagi nih ke Mono Eye. Jadi makin hype kan. Cuma yang bikin saya turn off sama HG-nya Galguk Menes ini karena kegedean bro, gedenya gede banget. Iya saya tahu HG situ pada jenjang bentukannya, dan HGC itu sebenarnya tidak skala akurat karena proporsinya lebih ngikutin ke anime yang jenjang itu. Misal strike yang cuma 17 meter, kalau kalian ngukur pakai penggaris terus dikaliin 1/144 tingginya HG Strike tuh kayaknya lebih dari 17 meter deh. Kenapa saya tahu? Soalnya zaman SD dulu kerjaan temen saya tuh ngukurin skala Gunpla. Lagi zaman-zamannya belajar geografi, tahu nggak sih yang gambar peta di kertas kalkir skala 1/1 juta. Nggak tahu ya skalanya berapa, maaf saya tahu. Itulah pokoknya.
Terus kan kayak harus akurat gitu ya, gede pulau ini tuh berapa senti kalau diskalain. Pas banget kan lagi seneng-senengnya main Gundam terus tahu itu tuh scale model, ya bocil mah karena nggak ada kerjaan diukurin aja satu-satu. Oh iya benar, ini tingginya segini, kalau dari kepala segini, kalau sampai tanduk ujung segini. Buat saya sih hal kecil kayak gitu tuh yang emang harus diselebrasi dan dinikmati. Nggak dikit-dikit ngeluh kayak wah sayap Galguk Menes ini masih pakai stiker, atau wah ini proporsinya kurang bagus, kurang mantep. si mantep banget. Emang proporsi yang mantap tuh kayak gimana bro? Ini kenapa saya tidak terlalu mengembrace si proporsi dan si paling proporsional tuh mungkin kebatas sama scale model tadi. Kalau ngomongin bentukan Gunpla, sekarang mah udah pada bagus lah, terutama seri Seed Freedom. Jujur saya nggak ngerti, entah orang-orang kayak gini sok-sokan terinfluence dari internet apa kayak gimana, tapi masih banyak banget yang komen kayak Rising Freedom tidak rekomen, bentuknya tidak proporsional, terlalu bantet, kayak hah? Ya, keren. Lanjutkan, bro. Terakhir, ini cerita kenapa saya tiba-tiba jadi pengen Galguk Menes. Kalian pada nonton Seed Freedom kan? Terus tahu nggak yang pertama kali launch dari Millennium itu siapa? Galguk Menes kan? Terus pertama kali nonton, di layar besar adegan launch sequence-nya dengan sound design katapult, thrusternya Galguk Menes, sama lampu clearance-nya yang kayak gitu. Jujur itu nggak kuat, udah pengen nangis. Terus pas Luna Marianya mencet helm sambil ngomong, wah itu udah nangis jelek. Kayak jing, ini nih we are so back, very very Seed Destiny. Gerakannya Luna Maria tuh persis sama kayak yang dulu. Mana ganteng banget lagi sumpah itu Galguk Menes-nya. Gara-gara stoknya tinggal dikit di internet, akhirnya saya rewatch lagi scene itu. Terus kayak ya udah kalau bisa dapat Galguk Menes dulu. Kalau saya sih karena emang suka semua bentukan pergundaman, jadi hal-hal kayak gini tuh tidak jarang terjadi. Yang tadinya nggak mau banget gitu, tapi kalau ngelihat di internet, terus ngelihat kayak gimana di animenya dulu, terus kayak rekindling memori yang ada di zaman itu, kayak wah ya udahlah ini dulu. Kayaknya emang gak salah deh Galguk Menes jadi Gunpla kedua Seed Freedom saya. Soalnya waktu ngerakit kepalanya nih, excitement saya ke Seed Freedom balik lagi. Dan apakah sudah mulai harus nyicil ngoleksi namatin? Ya semoga perjalanan saya menamatkan seri Seed Freedom ini dilancarkan dan dimurahkan. Amin. Jadi, next generation mobile suit kayak Gian sama Galguk tuh punya dua tipe backpack. Ada tipe A, atmospheric, sama tipe S, space. Nah, kalau udah kayak gini-gini, itu mah udah jelas bau-bau bakal ada Gunpla P Bandainya kan. Itu udah males jujur. Ternyata nggak semalesin tuh, karena masih bisa diakalin dikit pakai barang reguler. Soalnya Gian itu dikasih backpack tipe S, sedangkan Galguk Menes ini dikasihnya tipe A. Jadi, pretelannya tuh bisa ditukar-tukar lah. Misal, kalau mau bikin Galguknya Herbert sama Mars, itu tuh butuh rifle sama missile launcher dari backpacknya Gian. Atau mau bikin Galguk Menes yang dipakai Hilda, itu tuh butuh backpack Type S, tapi equipmentnya tetap pakai yang Luna Maria pakai railgun gitu. Atau mau bikin Giannya Hilda, dia pakai backpacknya tuh tipe A, tapi equipmentnya pakai missile launcher dua-duanya kanan kiri. Agak repot sih kalau mau nampatin jalur reguler, tapi jalur P Bandai juga nggak kalah ribet. Soalnya Galguk Herbert sama Mars tuh backpacknya dikasih tipe S. Kalau di anime kan pakainya tipe A. Gimana? Udah pusing belum dengerinnya? Mending langsung bahas aja nggak sih HGCE Galguk Menes yang udah jadi ini? First impression sih jujur kaget ya, karena biasa lihat di internet terus tiba-tiba megang kayak wah anjing ini keren banget parah. Terus yang lucu tuh cara ngerakitnya nggak kompleks, maksudnya kayak simple banget, feelsnya kayak apa ya, kayak rakit HG Gundam Seed zaman dulu. Bedanya lebih ke hasil akhir yang lebih bagus, terutama dari part dan color separation, karena ini sekarang lebih banyak. Kalau dulu ya detail-detail kecil berwarna nggak seniat itu dikasih part separation. Paling yang masih sama tuh di bagian warna ungu skirt sama bagian bawah kaki, itu kan zaman dulu juga ada ya di Gundam Zaku. Tapi warna putih ini terus hitam di bagian badan, bahu, itu udah jelas nggak akan ada. Sama sirip sayap warna putih ini udah 1.000.000% kalau dulu tuh pakai stiker. Cukup terharu, di backpacknya ada 3 warna, merah, hitam, sama abu. Bahkan bagian hitam kecilnya juga ini part terpisah. Misal potnya juga bagus, ini ada 3 warna. Kalau bagian sayap ini pakai stiker, sebenarnya understandable. Maksudnya di price point segini aja, dengan kualitas segini itu tuh udah 2.900 yen. Kalau sayapnya mau berwarna, semahal apa coba Galguk ini? Belum lagi ada beberapa part di bagian thruster bahu putih, terus thruster di pantat, yang agak menyebalkan kalau mau dicat. Desainnya sih kenapa kayak gitu. Cuma ya overall tanpa stiker saya bisa bilang sebagus ini. Nah yang tadi saya Favivu, Galguk Menes ini bentukannya kayak Zaku Warrior kan, terutama di bagian paha sama telapak kaki. Terus ada beberapa bentuk yang lebih slim, jadi kelihatannya kayak Zaku, nggak Galguk yang congki kayak di bagian betis, terus bagian waist. Kalau bentukan shieldnya nggak gini, nggak akan tahu deh kalau itu Galguk. Apalagi di bagian jambulnya ini nih, kalau dicopot tempurung helmnya Zaku Warrior banget itu pasti. Kayaknya lebih ke monyong mulutnya nggak sih, yang harusnya bentukannya kayak babi, tapi ini jadi kayak lebih gahar gitu. Tapi kalau mulutnya kayak Galguk biasa, nggak dikasih pembeda exhaust atau fan, pasti mirip banget sama Jin. Serba salah emang.
Next, saya mau bahas seat action system. Sebenarnya kalau dibilang bagus banget ini artikulasinya atau sebuah kebaruan, kayaknya enggak deh. Dari dulu juga udah ada bentuk-bentuk artikulasi yang kayak gini. Bagusnya lebih ke arah labeling atau penyeragaman sama konsistensi. Soalnya pose-pose dari seri Gundam Seed itu kan lebih bersudut, lebih tajam lah, sharp. Dari yang udah-udah, kalau ada artikulasi yang kelihatannya seret banget sampai bunyi kerker gitu, daripada patah ntar di tengah jalan kalau digerakin, mending dilonggarin. Bagian torso punya 2 titik artikulasi. Pertama ada di waist, kedua ada di bagian perut. Yang di waist ini bentukannya ball joint, jadi bisa digerakin ke segala arah dan lumayan jauh range geraknya. Biasanya kan ball joint tuh hampir nggak ngaruh ya artikulasinya, tapi ini bagus banget. Mungkin karena udah pakai KPS juga, jadi nggak terlalu gampang patah si jointnya. Terus bagian dada punya artikulasi yang aksisnya depan belakang. Sama sambungan tangan yang punya artikulasi lebih luas sampai ke depan banget dan bisa dikeatasin. Cuma nggak tahu kenapa bagian tangannya tuh gampang banget copot. Yang mana nggak saya masalahinnya, cuma heran aja kok kayak nggak seret gitu. Again, lebih bagus kayak gini daripada ball jointnya seret terus pas digerakin patah kan. Wah, itu agak PR lagi ya benerinnya. Kayak bagian lengan yang ngangkat ke atas ini nggak akan saya liatin di kamera, ntar aja ya kalau diposein. Dari dulu ya, kuncian artikulasi paling penting buat saya tuh kalau dia bisa nunduk. Nunduk tuh bikin berdiri aja auranya jadi plus 9999. Untungnya di seat action system ini semuanya ke bagian even mono eye yang bentukan kepalanya tuh kan nggak ramping ya. Next, bagian selangkangan ini ada artikulasi yang slide dari atas ke bawah. Ada fungsinya atau enggak? Jawabannya ada banget buat bikin certain pose Galguk Menace yang ada di anime. Dan bagusnya Gunpla sekarang tuh udah nggak sok-sokan bikin colokan yang universal. Misal kalau bentuk kakinya besar dan terlihat berat, ya colokannya enggak yang kecil, jadi gede kayak gitu. Jadi kuat nahan beban dan relatif enggak gampang patah. Next, ini ada artikulasi kaki yang jujur saya nggak ngerti kenapa harus ngelipet ke dalam. Emang mau jadi pesawat? Bagusnya sistem perakitan ini udah pakai kuncian dari dalam, jadi nggak mungkin copot, apalagi patah. Terus ngomongin desain Galguk ini yang tadi saya bilang agak slim, nah kakinya kan terdampak tuh jadi nggak segalon itu. Jujur ini tuh bentuknya agak aneh, jadi betisnya gede keluar tapi kakinya kecil. Sedangkan Galguk sebelumnya tuh kan kakinya pada bulat ya, jadi kayak pakai cut bray. Dari desain ini, minornya sih ngaruh ke artikulasi thruster ini yang biasanya ya Galguk tuh bisa sampai depan banget, ini kayak cuma dikit doang maju mundurnya, bahkan nggak bisa miring-miring. Lucunya di bagian thruster tuh kan ada detail garis 3 gitu ya, tapi itu tuh mepet banget sama gate, atau kalau misalnya mau ngilangin noob mark ya itu ada resiko detailnya bisa kecodet. Apalagi kalau yang enggak ngeh. Respect sih, detail kecil kayak gini beneran ada sebuletan thruster. Thrusternya ada berapa biji tuh nggak tahu, banyak banget. Bagus sih, nge-enhance detail salah satu ciri khasnya dari Galguk. Snapfit Galguk ini sumpah cantik banget. Jadi kalau mengerak itu kan biasanya garisnya di tengah ya, tapi ini tuh kayak dibikin zigzag ke pinggir ngikutin bentuk partsnya. Yang paling keren sih itu betis galonnya, thrusternya jadi nggak ada seam line, terus seam line-nya juga udah dikasih garis separasi. Seam line-nya juga cuma di ujung doang, itu sebahu kecil banget. Buat bagian mono eye-nya standar lah ya, udah pasti bisa gerak. Sedikit kekecewaannya karena mono eye-nya masih pakai stiker aja. Harusnya pakai clear parts nggak sih? Tapi kalau buat saya sih nggak ngaruh ya, tinggal potong runner dari beam saber juga itu kan udah dapet tuh mono eye, tinggal ditempel. Colokan backpacknya kompatibel dengan wizard system dari seri-seri Seed Destiny zaman dulu. Dan di backpacknya juga ini ada artikulasi yang bisa bikin sayapnya miring-miring, bagus, tapi jelek. Nanti saya jelasin ya. Ini yang paling bagus buat saya, posisi thruster kanan kirinya tuh bisa sama karena ada klikannya gitu. Dan kalau misalnya mau digerakin ke atas, itu tinggal ditarik ke tengah, ada kliknya juga, jadi nggak letoy ke bawah. Mungkin udah kepikiran kali ya si sayapnya tuh potensi berat karena kan ya ininya aja lebar banget, belum lagi ditambah attachment lain. Ini sumpah ganteng banget, sesimpel pose terbang kayak gini aja waktu pertama kali dia turun dari atmosfer sama squadnya Kira Yamato. Cakep. Next, ada rifle yang bentukannya Galguk banget karena di bagian nozzle-nya tuh ada kayak panjang gitu kan. Terus dari semua action system tadi, Galguk Menace ini punya satu pose dedicated yang merepresentasikan semua artikulasinya. Kelihatannya simple sih, cuma pose kneeling sambil nembakin rifle-nya doang. Tapi kalau dibilang doang, sebenarnya enggak juga karena tidak semudah itu buat ngeposein kayak gini, apalagi bisa sambil duduk stabil. Poin artikulasi pertama ada di bagian selangkangan yang tadi bisa di slide ke bawah. Terus kaki depannya ditekuk masing-masing 90 derajat. Kneeling kayak gini doang gampang, tapi karena bentuk kakinya dari ujung lutut kecil ke bawahnya gede, jadi posisinya tuh nggak lurus alias torsonya jadi miring. Nah, biar lurus gimana? Perut yang ada di ball joint waist itu dibungkukin ke depan, sambil torso bagian atasnya dimiringin ke kiri. Jadi nanti siluet kneelingnya tuh ya bakal lurus kayak gini, apalagi ditambah kakinya yang tadi bisa nekuk ke belakang kan. Nggak ngaruh sih sebenarnya itu. Jadilah pose yang ganteng dan relatif susah buat dibikin kayak gini. Nggak seribet itu karena Gunpla zaman sekarang kan real tinggal digerakin, nggak akan merudul lagi ya kayak zaman dulu. Lanjut bahas backpacknya lagi. Kalau mau posisinya lurus itu tuh si bagian thruster pinggirnya tinggal dinaikin ke atas. Terus sayap pinggirnya dibuka,
Dan ada gimmick kalau railgunnya mau lagi mode aktif itu tuh bisa di slide ke depan kayak gini. Bagus juga ini ada klikannya jadi nggak mungkin letoy. Nah, nggak bagusnya adalah desain si backpack ini tuh kenapa harus ada sirip di sebelah thrusternya. Jadi ngalangin banget kalau posisi sayapnya mau dinaikin ke atas, kan lebih keren ke atas ya ketimbang lurus datar doang. Gundam Seed kan gitu yang tadi saya bilang posenya pada tajam-tajam. Ya gara-gara si sirip ini bagian misal sama railgunnya jadi kepentok. Nggak bisa miring lebih atas lagi. Padahal udah bagus itu pakai ball joint, nggak maksimal aja jadinya. Sebenarnya meskipun artikulasi lengan ke bahu ini yang udah pakai seat action system, tetap aja pose megang rifle kayak gininya tuh standar si tangan kanannya harus nekuk dulu. Kalau di anime tangannya bisa lurus. Ini tuh either si bahunya kurang maju ke depan sampai mampus atau pegangan tangan kirinya terlalu maju. Ya terus siluet posenya jadi kurang bagus karena railgunnya kepentok sama sirip thruster tadi. Yang harusnya sayapnya bisa lebih naik miring ini jadi agak datar. Easy sih, patahin aja siripnya terus semen lagi di adjust sampai tingkat kemiringan yang pas. Atau kalau mau lebih ribet ya siripnya dikasih artikulasi juga. Ini saya coba liatin seat action systemnya sampai si Galguk ini bisa bikin pose kayak gitu. Perutnya bisa bungkuk mampus sama artikulasi lengan ke bahunya itu yang dimajuin mentok. Meskipun ya yang tadi saya bilang masih agak kurang. Next, shield Galguk Menace ini bisa dipasangin efek beam yang udah dikasih teknologi polarize. Jadi kalau kena cahaya yang tadi saya bilang agak bisa sedikit berubah warna. Kalau di animenya shieldnya tuh bisa diputer buat dilipat. Kalau di gunpla-nya ya harus bongkar pasang. Ini juga sebenarnya bisa sih diputerin agak diedit-edit dikit. Yang unexpected adalah ternyata shieldnya tuh nggak segede itu. Relatif kecil kalau saya boleh komentar. Tapi kerennya ini dikasih pegangan shield, jadi posing shieldnya tuh bisa lebih banyak lah variatif. Tetap kecil, sorry banget. Bukan nggak bagus ya, maksudnya kayak kebiasaan Galguk tuh kan shieldnya segede badannya gitu kan. Nggak segede badan ya, gede lah intinya. Terus ada juga beam Naginata yang bisa ditaruh di rear skirtnya. Cuma ini tuh dikasih dua part. Pertama yang pendek, terus yang kalau mau dipakai itu yang panjang. Kurangnya adalah gunpla Gundam Seed dia dari zaman dulu tuh nggak pernah dikasih kuncian weapon ke tangan. Kayak harus presisi gitu, posingnya tuh memperhitungkan keseretan tangan ke weaponnya. Padahal kan Naginatanya tuh nggak ringan ya. Bisa dibenerin sih, either kalian bikin colokan sendiri atau sesimpel pakai double tape. Harus kayak gini nih, diem kan di tengah gagangnya. Atau kalau mau lagi di bagian penutup tangannya tuh dikasih plate satu layer lah biar lebih seret. Ganteng banget sumpah kalau Galguk udah pakai Naginata sama shield gede kayak gini. Nggak ada protes-protes apa-apa. Terakhir, ini yang tadi saya bilang weapon nyebelin, railgun yang dipakai final battle-nya Seed Freedom. Sebenarnya di Galguk Menace ini nggak kepake rifle-nya. Kepake sih cuma di pajangan pantatnya doang. Ya bisa kalian alokasikan untuk impulse lah. Kalau dibilang bentuk railgun ini bagus atau nggak? Bagus kalau dipakai yang seukuran sama Galguk Menace. Dan ini railgunnya bisa di store juga di rear skirt. Colokannya beda sama Naginata. Dan railgun ini nggak ngalangin ke backpacknya juga, masih aman-aman aja. Di backpacknya kan satu lagi railgun tuh, ada dua railgunnya berarti. Terus di mananya sih saya nggak suka Galguk Menace? Galguk Menace itu kalau standalone kelihatan tidak ada masalah sama sekali, bagus-bagus aja. Tapi kalau dibandingin sama yang lain, ini tuh off scale banget. Problemnya tuh antara ada di pangkal paha, kalau enggak perutnya. Kalau kelihatannya sih sekilas itu perutnya ya ketinggian banget. Galguk tuh emang gede banget kok. Kalau di Seed Freedom ini tingginya sekitar 19,5. Tapi kalau dibandingin sama Strike yang 17 meter, itu tuh selisihnya enggak 2 meter. Terus railgunnya juga sama. Apa cuma Guage doang yang di anime railgun ini di store di side skirtnya Strike Freedom tuh nggak segede gini. Tapi ya udah sih, idis wadidis aja. Makanya kenapa Galguk Menace ini ada di list jajanan terakhir saya, karena jujur males buat ngebenerin proporsinya yang kegedean. Ini side by side sama OG-nya Galguk aja kan beda jauh ya. Yang harusnya sih Galguk Menace tuh ya proporsinya se-Galguk ini. Terus ini saya genuine penasaran aja. Kan kayaknya Galguk Menace ini dirakitnya pakai ZAF frame ya. Kenapa tangannya bentuknya kotak? Maksudnya ya di 2900 yen ini nggak dikasih open hand tuh jujur agak sedikit kecewa. Tapi kan ada dari bawaan Zaku dulu ya. Dan itu tuh cocok banget nih sama Galguk Perfecto. Jadi apakah Galguk ini rekomen atau enggak? Buat saya sih rekomen banget ya. 2900 yen kalian bisa dapat gunpla yang ukurannya gede banget, parah. Dan jadi salah satu yang paling memorable di Seed Freedom karena dipakai Luna Maria dan survive sampai akhir final battle. Pun kalau saya tadi punya beberapa concern juga, itu mah super duper ultra minor banget. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.